Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari 2021, hari biasa dalam pekan pertama Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan juga orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah kesempurnaan Bapa yang di sorga sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpuas diri atas status hidup atau apapun yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun kesempurnaan itu kita yakini. Kita pun tidak boleh menjadikan kesempurnaan orang tertentu sebagai ukuran kesempurnaan hidup kita. Sebab hanya Allah lah yang dapat menjadi model kesempurnaan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan bisa sesempurna Bapa di sorga apabila kita berani berpikir dan bertindak seperti Dia. Berani bertindak melampaui apa yang diyakini dan dihayati oleh manusia pada umumnya. Manusia menganut prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Prinsip itu terlalu kecil untuk kehidupan seorang anak Allah. Manusia yang melakukan tindakan kebaikan untuk mengimbangi kebaikan yang telah diterima bukanlah tipe manusia ideal atau sempurna. Namun, kita dituntut untuk menghasilkan kasih yang melampaui batasan apapun. Bahkan diharuskan untuk mendoakan orang yang tidak seharusnya kita doakan sebagai ungkapan kasih yang indah. Bapa kita di surga itu sempurna karena Dia memiliki kasih. Bahkan Dia sendirilah kasih itu. Karena kita memiliki kasih, kita bisa menikmati kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita kasihi. Saudara-saudari yang terkasih, sikap saling menghakimi dan saling menghukum semakin marak dalam keseharian kita ini. Keutuhan keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara, paguyuban, paroki bisa dan akan runtuh karena sikap-sikap mau benar atau menang sendiri. Kita sering mengklaim keselamatan hanya untuk kita, untuk golongan-golongan kita, untuk gereja kita saja. Orang lain yang tidak sejalan dan tidak searah dengan kita tidak akan diselamatkan.
kiranya sikap tidak pilih-pilih yang dicontohkan Allah, di mana Ia akan menyelamatkan semua orang, menjadi kritik bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Inilah yang menjadi kriteria kasih kita seharusnya kita miliki, yakni mempunyai kasih seperti Bapa yang sempurna, mengasihi semua orang yang telah diciptakannya di dunia ini. Maka, marilah hari demi hari dalam hidup ini, memilah-milah lagi perilaku hidup kita. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus menggandakan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata dan sapaan kita dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, hingga pada akhirnya kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita bersama dengan sesama dan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Allah adalah kasih. Sehingga ketika kita mengungkapkan dan mewujudkan kasih dalam hidup kita itu tidak lain bahwa kita sedang memancarkan kasih Allah yang ada dalam diri kita. Dan memang seharusnya lah hidup kita menjadi pancaran kasih Allah terhadap sesama dan menjadi kesaksian kepada mereka bahwa Allah sungguh adalah kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bantulah aku untuk menjadi manusia sempurna seperti Engkau sendiri adanya. Jadikanlah aku insan kasih, agar aku dapat menikmati kesempurnaan kasih-Mu dan membagikannya kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.